Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya teringat seorang tetangga yang pernah dipenjara belasan tahun lamanya. Setelah bebas, tubuhnya memang merdeka. Dia bisa berjalan kemana saja yang dia mau dan bertemu siapa saja. Tetapi sesungguhnya batinnya dia merasa tetap terikat oleh ketakutan, rasa bersalah, dan kecurigaan. Artinya, secara tampak luar ia terlihat seperti orang merdeka, orang bebas. Tetapi di dalam batinnya sebetulnya ia merasa terpenjara. Nah, saudara, bukankah kita pun sering mengalami hal yang sama? Kita tidak hidup di balik jeruji besi mungkin, tetapi hati kita bisa terbelenggu oleh penjara batin, yaitu kepahitan, kemarahan, luka batin, bahkan ketidakmampuan mengampuni. Kita bisa tersenyum bahkan aktif melayani, tetapi diam-diam hati tetap keras dan tertutup. Karena itu kita perlu menyadari bahaya penjara batin tersebut dan dengan sadar melepaskannya. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh kita merdeka di dalam Kristus. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 31-32 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Inilah peta rohani yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus untuk menuju kemerdekaan sejati. Bukan sekedar bebas secara lahiriah, melainkan bebas dalam batin. Lepas dari racun perasaan negatif dan mengenakan kasih Kristus yang menyembuhkan. Firman Tuhan jelas mengingatkan kita untuk membuang segala perasaan negatif itu. Lalu apa saja yang perlu kita lepaskan? Mari kita membahas lebih lanjut. Nah, saudara, hal pertama yang harus kita lakukan adalah buanglah kepahitan. Kepahitan itu seperti racun. Kita menyimpannya dengan harapan orang yang melukai kita akan celaka. Kita merasa biarlah dia mendapat akibatnya suatu hari nanti. Tapi kenyataannya justru kepahitan itulah yang perlahan-lahan akan merusak kita. Sama seperti orang yang minum racun berharap orang lainnya mati. Padahal racun itu bekerja dalam tubuh kita sendiri. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah lupa, bahkan tidak peduli dengan kita. Namun hati kita tetap terbebani. Pikiran terganggu, sukacita hilang, bahkan tubuh bisa melemah karena stres dan amarah yang dipelihara. Lebih parah lagi, kepahitan membuat kita sulit merasakan damai sejahtera Tuhan. Karena hati dipenuhi amarah, bukan kasih. Nah, saudara, setelah membuang kepahitan, Paulus juga mengingatkan hal lain yang harus ditanggalkan, yaitu buanglah kemarahan. Kenapa? Sebab kemarahan bisa muncul sebagai ledakan emosi atau bisa juga disimpan sebagai dendam akhirnya. Jika itu tidak dibuang, maka kemarahan akan menguasai keputusan kita, kata-kata kita, bahkan sikap kita. Akibatnya damai Kristus menjauh dari hidup kita. Dan bukan hanya itu, Paulus juga menyinggung pertikaian dan fitnah. Ini juga hal yang harus dibuang. Pertikaian sering terlihat dalam teriakan atau keributan yang keras. Fitnah bisa muncul dalam bisikan, gosip, sindiran halus, bahkan komentar di chat. Dan ini dapat merusak reputasi dan harga diri seseorang. Pertikaian dan fitnah dua-duanya sama-sama melukai sesama dan merusak persekutuan. Jadi, apa yang harus kita lakukan setelah membuang semua itu? Paulus tidak berhenti di sisi negatif saja, tetapi juga menunjukkan apa yang harus kita kenakan dan hidupi, yaitu mengenakan perilaku yang baru, perilaku positif. Paulus menuliskan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni.
Rama berarti memilih untuk berbuat baik, bahkan ketika tidak dibalas. Penuh kasih mesra berarti hati yang tetap lembut meski seringkali kita disakiti. Hal ini bukan berarti kita membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Namun, daripada membalas di mana hal itu hanya akan menambah masalah dan luka baru, maka lebih baik tetap tenang dan sabar menghadapi masalah yang muncul. Saling mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas. Meskipun kita punya kesempatan untuk membalas, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita, kita pun mengampuni sesama kita. Dan memberikan kepada Allah kesempatan untuk melakukan pembalasan sesuai kekuasaannya. Itulah dua hal penting bagaimana kita dapat merdeka dari perasaan negatif. Nah, saudara-saudari, inilah kemerdekaan sejati. Ketika hati kita tidak lagi diperbudak oleh kepahitan, kemarahan, pertikaian, atau gosip, melainkan dipenuhi oleh kasih Kristus. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, sebab itu sudah terjadi. Tetapi kita bisa memilih untuk tidak hidup dalam penjara perasaan negatif. Serahkanlah kepahitanmu kepada Tuhan, dan biarkan Roh Kudus memulihkan hatimu. Ingat, setan ingin kita terus memegang erat kepahitan, tetapi Allah ingin kita melepaskannya. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, maka bayangkan hidup kita seperti sebuah puzzle besar. Potongan-potongan indah membuat kita senang, tapi ada juga potongan yang warna gelap atau bentuknya aneh. Jika kita menolak potongan itu, gambar utuh tidak akan pernah selesai. Namun ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, baik yang indah maupun yang pahit, maka Tuhan, Dia itu sanggup untuk menyusunnya menjadi sebuah gambar yang indah dan sempurna untuk kita. Demikian juga dengan hidup kita. Saat kita rela melepaskan kepahitan dan kemarahan, Tuhan menyatukannya dalam rencana indahnya. Dan di sanalah kita menemukan yang namanya kemerdekaan yang sejati. Tuhan memberkati kita semuanya.